Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dalam pembelajaran ini kita masuk tema 6 dengan judul Menuju Masyarakat Sejahtera. Kali ini kita akan belajar yang pertama, memperkirakan informasi yang dapat diperoleh dari teks non-fiksi sebelum membaca hanya berdasarkan judul. Yang kedua adalah menyampaikan informasi yang diperoleh berdasarkan membaca judul teks fiksi secara lisan. Sekarang perhatikan gambar berikut. Nah, gambar ini adalah subtema 1 yang berjudul Masyarakat Peduli Lingkungan. Nah, kira-kira anak-anak ya, kalau kita melihat isi dari judul tersebut, nah, anak-anak pasti bisa memperkirakan kira-kira judulnya apa, isinya itu apa sih kalau dilihat dari judulnya itu. Nah, kalau dilihat dari judulnya berarti isinya apa? Yaitu ini prediksi dari Ustazah ya. Kalau prediksi anak-anak nanti pasti akan berbeda lagi. Tapi tidak apa-apa, setidaknya Ustazah memberi contoh. Nanti bisa anak-anak tirukan ketika anak-anak membuatnya, menyampaikannya ya. Baik. Isi menurut judul Masyarakat Peduli Lingkungan itu di situ berisi tentang warga lingkungan perumahan tersebut melakukan kerja bakti dengan gotong royong ya, dengan gotong royong. Oke, seperti itu ya. Warga, saya ulang lagi, warga masyarakat lingkungan tersebut melakukan kerja bakti dengan gotong royong. Selanjutnya, Ustazah akan menampilkan 2 paragraf bacaan yang akan Ustazah jeda sekitar 1 menit, jadi anak-anak membacanya sekilas saja ya. Sudah? Cukup? Baik. Kita lanjutkan ya. Dari perkiraan isi bacaan di atas adalah, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus peduli terhadap lingkungan. Dengan mengikuti kegiatan tersebut yang merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Jelas ya isinya? Kita lanjutkan. Sekarang mari kita berlatih ya. Berlatih memprediksi judul bacaan. Judulnya Kampung Rajawati. Kita fokus pada judul ya. Ini paragrafnya ini untuk membantu kita memprediksi isi dari Kampung Rajawati. Kita lanjutkan. Nah, kita cari kata kunci. Kata kuncinya kita dapat sentra pengumpulan sampah. Dari mana kita dapatkan? Dari sini, dari teks ini. Nah, ya, ini judulnya. Ini nanti hanya untuk membantu memprediksi dari judul Kampung Rajawati dengan membaca sekilas.
Isinya adalah bahwa Kampung Rajawati mempunyai tempat khusus untuk mendaur ulang sampah yang dijadikan kompos. Kemudian setiap warga boleh mengambil kompos untuk penyubur tanaman. Ini adalah prediksi isi judul Kampung Rajawati. Ya, jadi kita membuatnya sendiri. Anak-anak juga pasti bisa. Kita lanjutkan. Kita sudah belajar tentang memprediksi isi judul. Sekarang kita memperkirakan isi bacaan. Bacaan yang pertama yaitu paragraf 1 dari judul Kampung Rajawati tadi. Kita sudah menemukan kata kuncinya, berikut kata kuncinya, sentra pengumpulan sampah. Bacaan yang kedua, paragraf yang kedua ini, ya, ini bisa anak-anak lihat. Kata kuncinya, sampah organik. Ini contoh yang kedua ya. Dari mana kita ngambil kata kunci ini? Setelah kita baca apa yang dilakukan warga kampung Rajawati terhadap sampah konsumsi ada yang berupa sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang terdapat di alam seperti tumbuhan dan hewan serta berbagai hasil olahannya sehingga dapat terurai secara alami. Jadi kita ambilkan dari sampah organiknya ini. Paham ya? Bagus. Selanjutnya teks yang ketiga. Ya, teks yang ketiga. Coba perhatikan dari atas. Membacanya sekilas begini. Sret, gitu. Baik, ketemu kata kuncinya? 1, 2, 3. Iya, kata kuncinya adalah sampah anorganik. Betul. Jawaban kalian betul. Kita lanjutkan paragraf yang keempat. Nah, sebagai penutup, kita baca sama-sama. Sret. Iya, sudah ketemu kata kuncinya apa? Betul sekali, kata kuncinya adalah Tling. Mengubah sampah anorganik menjadi kerajinan yang bernilai jual. Gitu. Nah, kalau disatukan isi dari bacaan Kampung Rajawati adalah Kampung Rajawati mempunyai sentra pengumpulan sampah yang digunakan untuk mendaur ulang sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik diubah menjadi pupuk sehingga warga setempat bisa memanfaatkannya menjadi penyubur tanaman di sekitarnya. Sedangkan sampah anorganik diubah menjadi kerajinan yang bernilai jual. Begitu ya. Saya ulang satu kali lagi. Kampung Rajawati mempunyai sentra pengumpulan sampah yang digunakan untuk mendaur ulang sampah anorganik dan sampah organik. Sampah organik digunakan untuk diubah menjadi pupuk yang dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk menyuburkan tanaman sekitar. Sedangkan sampah anorganik diubah menjadi kerajinan yang bernilai. Jelas ya? Sip. Nah anak-anak, solih-solihah, insya Allah itu yang Ustazah sampaikan. Tujuan dari pembelajaran ini, manfaat dari pembelajaran ini adalah kita bisa memperkirakan sesuatu yang akan terjadi jika. Nah, jadi ketika kita melihat judulnya, melihat sebuah judul, oh itu judulnya apa ya? Nah, kira-kira untuk apa ya? Nah, itu ada manfaatnya apa, tujuannya apa, ya. Itu akan kita bisa memperkirakan.
Nah, ini tujuannya belajar memprediksi, memperkirakan judul bacaan, memperkirakan bacaan gitu ya, atau memperkirakan suatu hal. Kalau kita melakukan ini, apa yang akan terjadi? Nah, itu namanya memperkirakan. Nah, insya Allah itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ustazah akhiri dengan bacaan istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.